Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AT Story, cerita horor penuh teror. Bersama gue ada Hati Warna dan kawan gue satu ini, Bang Iwai. Ya Bang, Ya. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah. Sehat? Ya. Bini sehat kan? Keluarga di rumah? Alhamdulillah semua baik. Oh, baik ya. Nah, malam ini kita Bang Iwai bakal cerita-cerita tentang kisah mistis masa lalunya nih. Nah, gue denger nih Bang, katanya lu tuh punya cerita-cerita yang mistis lah. Ada sih Mm-mm. yang pernah gua alamin Banyak. waktu masih muda, iyalah. Masih muda. Masih muda nih. Oh, berarti sekarang udah tua nih. Ya, Gimana tuh ceritanya? ya waktu masih sekolah lah. Ya, cuma masih sekolah sih, belum masih sekolah. Iya. Ya itu di belakang rumah gua aja. Di Emang belakang rumah lu. kalau gua nongkrong ya ada sih sebagian ada yang inilah Ada yang apa tuh? biasalah makhluk-makhluk tak kasat mata. Tak kasat mata. Hmm. Ya. Ya semacam ya Kunti ya. Nah, itu Ya, pas itu- lu masih sekolah tuh. iya tempat nongkrong sekolah. Jadi ya kalau gue nongkrong nih gimana ya, kalau gue nongkrong main gitar setiap hari tuh ya pasti dia pasti selalu ada hadir. Pasti selalu hadir di rumah lu. Enggak di rumah gue, tapi gue ada tongkrongan. Mm-mm. Nah gue bikin Oh, di tempat tongkrongan itu. nah buatnya tuh gue bikin gubuk. Bikin gubuk Nah, di tongkrongan itu. itu tempat biasa kalau pengumpul gitu di bawah itu kan pohon randu lah, istilahnya pohon randu mau kalau Pohon randu apa tuh Bang? kayak pohon kapuk ya. Pohon kapuk. Nah, Hmm, sebelahnya ya pohon jengkol. Pohon Nah jengkol, itu ya, yang oke. itu ya kalau gue nongkrong setiap main gitar dia selalu ya ketawa lah, tawa cekak. Tapi lu mesti rame-rame kan, kayak lu lagi nongkrong rame-rame terus diketawain gitu. Iya, dia sih biasa aja dia. Ya temen gue juga udah biasa aja. Mm-mm. Kalau main nih, kadang mbak udah dateng nih. Oh, Gitu. kadang suka nantang nih dari lu pada Enggak nantang. Oh, nantang. Kalau gue nantang Mm. turun dong. Oh iya, Nah, benar. Ntar ada lagi nih. Benar. Masa ntar ada yang nantang juga. Iya. Nih itu juga main gitar, tawa. Ya kadang ada yang orangnya reseh, yang orangnya songong ya. Kadang digangguin Digangguin sama itu. sama dia. Tapi pernah nggak kayak di tongkrongan itu ada yang songong, apa ada yang mancing-mancing? Ada. Mm. Ya kan gua dulu tuh masih anak pang. Oh ya, cerita anak pang nih dulu nih. Iya. Oke. Di pang gua dulu kalau Cerduk, Gerawakan. Ada tuh orang Papua. Orang ini gue ceritain masalah gini di daerah gua. Gini, ada gini. Ah, yang bener lo. Gue bilang ini. Ya udah lo kalau nggak itu lo cepat gua itu tongkrongan. Kalau nggak percaya gitu ya. Nah, yang biasanya kan ya udah nongkrong situ, tapi nyanyi dulu, ya nyanyi baru diem tuh, nggak ada suara. Ya paling nggak kalau suara ada yang nyetuk, orang Papua gitulah, anak pang juga mana gitu gini, ntar juga ada. Ah, lu bohong aja lu. Maksudnya kayak nggak percaya terus dia nantang gitu. Ya. Langsung ya ada yang temen gue manggil, Mm-mm. langsung mbak ada yang mau kenalan mbak, begitu kan. Terus Langsung nongol tuh. bukan nongol sih dia enggak, cuman langsung tuh kayak nyamperin kayak burung, blok. Maksudnya nyamperin kayak burung. Ya kayak udah pakaian Oh, lah, iya, blok. Itu Dan itu jelas Bang. itu ada di belakang kita semua kan gubuk belakangnya kan pasti ketutupan semua, dia cuma di depan doang. Iya. Itu kupingnya sampai bengang, suara kunti gitu. Sampai Jelas tuh ya. kuping Jelas. udah kalau ya cara petasan udah cempreng banget. Mm-mm. Semua bukannya pada takut tapi langsung pada nongkap semua. Wow. Pada panik lah ya. Terus ada ketawa berapa menit, ada 3-4 menit itu. Tawa cukup gini. Ya, sampai dia nyerah. Ya Allah, ampun, begini. Iya.
Ya kita biasanya kita cuma kita ada di atas doang. Iya. Ya ini disamperin kita karena Beneran imbasnya samperin, juga. iya, karena dia nantang ya. Langsung blok udah langsung mbaknya pergi Udah gitu ya. udah nanggarin aja udah iya bener kata dia. Kalau bener tuh ada, makanya lu jangan nantang gini. Semua juga makhluk, bukan manusia aja yang ini, semua makhluk juga kalau ditantang juga pasti ini ya. Bener. Itu baru suara doang, apalagi wujudnya bilangnya kata dia gila deh kalau nggak salah. Itu satu ya, emang kadang kalau lagi iseng kayak temen gua habis nonton, habis itu besok hari lagi tunggu pulang jam 12 malam habis nonton film tit gitulah pulang pas tikungan itu ya itu dipanggil, dia berubah jadi suara maknya. Maksudnya yang berubah tuh si Kunti itu. Suara maknya dipanggil atas nama Ted, Nyamar lah ya. panggil bilang mak lu gini, mak di mana? Langsung di sini. Di sini mana? Bilang gini. Nah kan sisi jalan gue masih ada pohon singkong. Mungkin itu tuh tanaman gua. Iya. Dia nyari ke situ. Dia ranya masih udah tahu di kebun itu malah dicari maknya. Ya, karena kan ngumpet di mana, Mak? Langsung pas udah ngumpet lah. Langsung dia kaget. Muncul dari depannya. Karena kan dia taunya kan tuh maksudnya Suara maknya. ya suara maknya. Jadi otomatis kan dia kan nyamperin dong. Nah itu dia langsung nyari di sosmed. Di mana ngumpet di mana? Lah pas udah dia itu total di depan dia nongol dari atas Langsung tuh. Heranya tuh dia temen gua mau kabur aja masih lepas sendal dibawa kabur. Masih sempet lah ya. Masih sempet lari. Kan biasanya bang kalau kita ditongolin apa dihadapin sama itu sosok kuntilanak gitu, itu biasanya kita saking tegangnya apa saking paniknya kita kan nggak bisa gerak tuh. Katanya sih pada begitu. Cuman tuh teman abang tuh lari gitu. Ya itu sempat kata sih sempat diri dulu, jongkok dulu. Dia lepas sendal langsung lari secepat mungkin sampai rumah, langsung digedor-gedor pintu. Wah, kenapa lu? Begini ya, ada gini. Suatu hari langsung tuh, besoknya lagi tuh pindah ke Pol Kecapi. Oh si Kuntinya itu. Tapi itu pindah ke depan rumah saya, ada lagi. Nah, Pol Kecapi tinggi. Kayaknya ngopi dulu kayaknya enak banget ya, kata gini ya. Oke ya, boleh. Oh ya, kru tolong dong kopi. Gimana kalau sini? Kering ini kayaknya kalau gini tegang amat, sedikit santai aja. Udah, sambil nunggu. Kita ngobrol aja lagi. Nah, di Pol Kecapi itu kan kadang emang sering bunyi. Dia sering pindah ke depan situ karena pohon jengkol katanya udah tebang. Pindah ke Kecapi situ. Terus itu sama orang itu ngkong siapa yang punya tanah itu dipaku. Maksudnya pohonnya itu dipaku? Iya. Pakunya tuh sepaku baja sekitar seginilah 10 cm. Itu dipaku itu karena apa tuh bang? Ya nggak tahu juga, kata yang orang sih katanya kalau ada ini ya katanya begitu paku gitu. Setelah dipaku itu nggak lama kemudian tuh malamnya saya kira juga yang nangis itu saya doang yang dengar dari jam 12 sampai jam setengah 3. Lama juga ya? Nangis. Tapi itu posisi rame kan di situ. Kalau malam itu sih pas lagi nangis itu nggak ada yang nangis itu. Cuma suara apa? Kita mau buka jendela ngeri juga pas jendela kita pas pada gini. Iya. Tapi nggak habis nangis segini. Setelah pagi-paginya sekira kita doang yang denger. Totonya warga sih pada denger. Siapa sih malam nangis itu? Begini. Wah, berarti itu rumah itu mungkin penghuni itu tuh yang penghuni dipaku. Iya. Habis itu kan malamnya, maghribnya tetangga kita ada jalan maghrib terus
bar depan tuh tegor, namanya cewek juga sih, tangga. Maghrib mau kemana lu? Lari ke ini, lari ke kebun itu. Bilang ini, mau nyari kontrakan mbak, kontrakan. Bilang, bawa anak kecil sama ini, langsung denger langsung merinding. Ya oke, kita lanjut bang. Ya. Langsung naik kontrakan, dia kaget kan, lo kok pagi-pagi ngapain nyari kontrakan? Dia itu mau segala ngapa nangkring di atas pohon. Si kuntinya itu. Abu anak kecil langsung nangis. Udah, kayaknya kopi kita udah dateng ini. Aduh, udah seru lagi nih. Boleh. Dulu bang ya. Siap-siap. Kopi hitam semarakku. Berenjoy. Ya. Ya. Oke, thank you ya. Lanjut. Oke bang, kita lanjut. Jadi pas itu tadi ceritanya dari mana? Yang kata Nyari kontrakan itu. iya anak itu kan nangkring tuh. Iya, naik pohon rambutan itu. Naik rambutan itu yang teman kita malamnya ditemuin. Nah, di situ. Emang pohon rambutannya emang pendek tapi rimbun. Emang rambutan itu nggak pernah ada yang makan. Rambutan. Soalnya banyak buahnya tapi asem gitu. Karena nggak ada yang mau. Ya orang juga mau itu juga. Nah, terus pas cerita maksudnya yang lu tadi ngomong itu ibu-ibu ya sama anak yang nangkring di itu. Iya. Nanti yang lihat Tetangga cerita. Wah, ini kali orang bilang kali aja ini semalam itu kali tuh yang di paku itu. Terus dia nyari tempat ini. Oke. Yang semalam pada nangis. Ini. Mungkin nggak seneng kali ya apa gimana tuh? Ya kayaknya sih nggak seneng sih emang, soalnya yang gak pasti nggak seneng, soalnya kan dia kan diusir secara paksa kan. Jadi kan dia harus gimana ya, orang kalau diusir paksa pasti kan kayak gentayangan gini. Gitu. Makanya sering ganggu orang situ. Nah sampai sekarang itu masih ada bang? Maksudnya apa lu sering masih digangguin apa gimana itu? Selama ini ya pas udah itu ya ada yang itu juga sih, udah nggak itu lagi sih udah. Maksudnya udah aman lah ya, udah tenang gitu? Udah tenang, paling ya sekedar paling juga ada kayak suara burung, ya ada sih burung-burung nongol gini, terus ya semacam suara gitu sih, sering nggak kayak waktu kemarin, sering ketawa, sering apa. Tapi masih banyak yang nongkrong kan di maksud tempat base camp itu? Nongkrong sih masih ada, nongkrong cuman sekilas. Kalau nongkrong kita yang udah yang seangkatan kita sih masih banyak. Paling orang-orang yang udah itu sampai ada yang rese lah istilahnya. Biasa kita nggak, ya namanya anak muda dulu. Ya kalau nggak nongkrong main gitar, ya ada yang sekali minum. Oh iya. Nah, yang itu yang dituin sampai joprak di situ. Kebetulan tongkrong kita depannya tuh lapangan poli, pas belakang rumah kita mas. Joprak itu udah tidur udah dipeluk warna putih. Temen itu? Iya, putih itu semacam ya kayak bantal guling. Ternyata ya yang meluk tuh beda. Langsung Oke. dia kopi dulu, seribut dulu lah. Oke, siap. Gaspol. Kopi hitam nih, mantep. Nah, reaksinya temen lu itu pas dipeluk itu entah dia kayak kaget apa biasa aja karena udah sering digentayangin di situ. Ya kagetnya bukan kaget lagi. Panas dingin iya. Iya. Semacam dia lagi keadaan kayak gitu sampai sadar gitu, saking takutnya gitu. Yang sih. Oke. Terus kalau gue boleh nanya nih bang, sebenarnya lu ini bisa nggak sih kayak ibaratnya orang indigo lah, apa lu bisa ngelihat apa gimana?
ya cuma ngerasain sih, ada ngerasain semacam kayak anak-anak gua ada yang dari Kejawen, Anak-anak ada lu. yang ya, terus ada yang dari sono. Jadi kita kalau seandainya udah berempat ini nih, kalau udah kita udah nyatu, kita bisa lah kemana nih? Ada yang ikutnya kan tetangga kan, ada yang ngerjain, kita bisa nangkal. Oh berarti lu bisa nih. Ya dulu. Sekarang Kalau sekarang ya masih dong. nggak tahu juga dah. Kalau alam Belum pernah lagi ya. belum lagi nih. Ya selama ini ya kita ya alhamdulillah sih ya sampai lah. Tapi niat kita kan ya kita di sini numpang ya kita harus tempat lain ya kita harus misi. Ini. Ada juga tuh kejadian yang gue di gudang. Di gudang di mana tuh? Rumah lu? Bukan di kerjaan gua. Ya itu sama. Lebih horor lagi. Di kerjaan lu? Oh beda lagi nih. Hmm. Kayak gimana ceritanya tuh? Di gudang kerja di Pluit. Wah. Pergudangan Pluit. Pergudangan Pluit itu ya emang gua bagian ekspor imporan barang. Jadi kalau gua udah datang barang, dulu gua gudang sini. Nah, sekarang kan bos gua kan perlu gudang nih. Iya. Karena di gudang sini udah nggak nampung, di gudang sini udah nggak nampung. Ada tuh gudang bertahun-tahun nggak ditempatin. Gudang itu pernah kebakar. Kebakaran lah ya. Mungkin harga murah kali bos gua. Set mau. Akhirnya di Dia tuh datang job. Dia itu job berapa kontainer kalau salah. 9 apa 15 kontainer. Iya. Nah, karena dari bea cukai suruh sono udah suruh siap keluarga kan, udah datang barang. Nah, kebetulan yang ditugasin karena kita paling lama di situ, kita tugasin di situ. Dan kita era suruh nginep lagi di situ juga. Nah lu tuh ditugasinnya sendiri apa ada timnya? Itu ada tim gua. Satu orang doang tim Oh gua. jadi lu berdua nih? Berdua. Karena sebagian udah yang ada yang sono, karena sebagian ya takut juga sampai kuli-kuli di sana aja cerita sama gua masalah kok lu berani lu gini. Gua lewat aja di sini aja nggak berani. Si kulinya itu maksudnya orang Ya, lama di situ lah. Kuli situ kan. Kalau kita kan kalau gudang kan harus wajib pakai kuli gitu. Ada satu sih yang bisa lah, yang berani banget. Nah itu kuli itu ya gua ajak nemenin gua gitu. Karena dia berani juga lah. Berani tapi ya berani kayak gitu. Sampai suatu saat ya gua nginep. Kuli itu ya cerita gini, "Bang lu jangan sini." Dia bilang gitu. Ya bagaimana lagi, namanya tugas kantor, ya gue profesional dong. Iya. Mau nggak mau gue harus jalanin mau apa adanya ya gue harus jaga barang-barang yang ada di itu. Amanah. Iya, nah gue udah amanah gitu ya gue harus bener jaga walaupun gue nggak mandi nggak seharian berapa keringat ke baju diperes gitu, air juga nggak ada pergudangan, berbora air. Kadang ya mandi pakai air hujan. Nah itu ceritanya kayak gimana tuh bang? Pas lu digangguin di gudang itu? Ya kalau mama kan, ya kalau emang sih sehari 2 hari nggak apa-apa, mungkin lagi rame ya. Ya kan pas sudah lama kan kita kan suruh lembur. Oh ada lemburnya juga di situ? Lembur karena kan barang-barang itu kan perlu kita sortir. Berapa ini itemnya ini semua. Ya kita semua udah itu kita gerakin semua ke orang-orang. Iya. Supaya mau kejar mau lebaran. Oh jadi itu posisinya mau lebaran situ ya? Ada job 45.000 pakaian. Ya kita harus hari seminggu ini harus kita benar-benar kita bagiin ke mall-mall. Kayak Carrefour, kayak apa semua. Nah pas malam itu
jam itu masih jam 7 jam 8 aja mau dia aja udah pada datang Siapa yang datang tuh? sama lu kayak gitu sampai teriak-teriak ayo ujak bubrak lah orang pada lihat mana yang kerja lagi nih Tapi tuh turunin. teriakan itu jelas di situ. Jelas banget makanya orang-orang pada gimana ya tuh suara apa itu ya kalau orang nggak tahu yang mungkin ada cewek kita yang itu bukan cewek gue sih cewek anak gue yang kerja gini siapa tuh bang kulit sebelah lagi bongkar padahal emang di situ yang bener iya tapi soalnya jelas banget sini kan bergema Iya. ya supaya jangan itu juga namanya dia kabur satu kabur semua nantinya buruan kerja ya hampir tiap malam kayak gitu mulu sampai teman kita aja tidur aja tuh udah dibangunin Yang bangunin makhluk itu. bangun itu dia udah kayak dituntun jadi itu kayak semacam melindur jadi dituntun nama nyai gitu ya itu juga mungkin semacam kanjeng ratu gitu kan ya semacam kayak gitu sih katanya ya jadi Kanjeng Ratu. Oh jadi dulu tuh pokoknya pakaian kayak kanjeng gitu ya emang sih gudang kita nggak jauh dari tipis dari laut dari laut. Muara Angke kan Muara Karang kan masih Nah lu tahu infonya itu katanya sosoknya itu kayak Kanjeng Ratu itu dari mana tuh, Bang? temen gua Temen lu orang situ. enggak temen gua orang Cianjur Nah itu dia bisa tahu dari mana itu. ya kan dia diikuti dia kan kayak dituntun kayak gitu iya, oke. dituntun nama itu kayak mau diajak diajak sahabat yang langsung dia pas udah mau sampai jauh ada yang lihat tuh kenapa sih itu jalan sendiri mau ke belakang tapi pintu di depan dia malah ke belakang jalan aja sampai ini juga Gue juga. sampai jalan terus udah itu ya alhamdulillah sih ada yang temen yang langsung narik belum kemana ya begini nah dia kaget dia juga yang temen gue itu kagetnya juga pas dia sadar itu yang kayak juga ada semacam algojo gede banget Kata temen lu itu. semacam algojo gitu langsung dikit lagi mau tembus tembok kalau udah tembus tembok nggak tahu juga dah dikit lagi mau tembus tembok gitu dia langsung kaget gitu ya gitu ya iseng aja tidur kadang malam tuh semua kadang mimpi wanita gitu ntar gue tidur ntar ada yang melek ini tuh cewek tapi ntar diem aja gitu dia nggak mau Cuek lah ya. iya bagaimana mau kabur ya pura-pura ya Ya pura-pura. aduh Ya. kita juga ngalamin juga gimana ya kisah bener-bener sih ya bangun dia mau lagi terus kalau siang juga kadang kayak gue juga nih lagi bilang kalau gue ke tepis ke gudang pojok ya lu ngapain sih bocah bilang ini jadi bisa ngerupain wujud teman Oh si makhluknya itu bisa nyerupain wujud temen. teman-teman lu itu. Iya semacam gue kerja terus lu kerja nih lu di pojok nah, lu ngapain di pojok sono padahal lu ada di belakang sono lu ngapain bilang enggak nah, dari siapa soalnya yang lihat juga bukan kita aja sih Dan itu banyak tuh kejadian kayak gitu. banyak banget Hampir setiap hari kali ya. Sering. sampai diselamatin baru itu emang gudang itu udah bertahun-tahun kosong harusnya tuh enggak jadi nggak lupa diselamatin namanya kalau kita mungkin kalau orang pribumi kita mungkin tahulah ada istiadatnya di mana gudang ini rumah aja sebelum kita tempatin aja kan kita kan ya selamatan dulu lah yang ini selamatan nama ini supaya penghuni sini mungkin dari Tuhan kita masing-masing kan kita bersyukur sama penghuni ini yang ini kan kita langsung brok datang ya bagaimana dia biasa tenang berpuluh tahun-tahun kosong dihajar mobil banyak banget
berisik, bengong, kuping kan. Kita kerja lembur ya pasti kan dia terganggu. Iya benar. Oh, terganggu gitu. Dia terganggu, jadi kejadiannya sampai ada yang kesurupan. Nah, itu beberapa kali orang kesurupan. Nah itu. Nah di gudang itu baru tuh mulai namanya kayak Cina gitu kan. Baru udah mulai, yaudah Pak, selamatin aja mending gitu daripada kejadian kayak gitu lagi. Udah bos kita langsung ya pal gudang situ beli nasi padang, selamatan sama yang kuli-kuli sono semua, minta doanya kayak gini. Ya udah selama pas itu ya udah nggak ada rese lagi. udah aman lah ya. Udah aman, cuman iseng-iseng ada mungkin di belakang agak merinding agak gitu ya ada. Maksudnya udah biasa lah. Nggak kayak awal Oke. siang malam aja udah ada yang ubrak pada masih jam 8 sore. 8 sore aja udah masih namanya gudang itu kalau pas air pasang udah Di laut banjir itu ya? Ya. banjir, orang nggak ada yang lewat situ, sunyi banget, kita ngelembur ya wajar lah kalau digangguin dituin ya, namanya mau kabur juga gimana mau kabur, namanya kabur kita juga tugas di kerjaan, masa kita tinggal. Ya benar. Kopi dulu lah biar enak. Ya, udah. lanjut. Nah, oke Bang, kita lanjut lagi Bang. Nah, gue mau nanya nih Bang. Itu pas di gudang lu itu, katakan banyak yang sering kesurupan tuh. Sering sih, cuman nggak sering, kalau sering kan banyak. Ya ada beberapa orang. Ada yang- lah ya beberapa ya. Nah, jadi masih ada nggak kejadian sampai sekarang ini di tempat lu? Tapi udah keluar ya? Udah keluar kerja di situ ya? Udah, Oh, udah. gua keluar udah. Wah, pokoknya ya kejadian habis itu ya cuman iseng-iseng aja, dia cuman merubah kayak bentuk orang, maksudnya ngerupain temen, ngerupain ini. Dan itu udah biasa ya Terus sekarang. sama yang di samping samping kita kan gudang kan ada itu di dapur gitu lah. Ya ada juga sih yang ngelusi gitu. Ya kalau untuk penampakan sih selama ini enggak, cuman suara pasti ada, suara gitu, suara pasti ya, kita mau kabur juga suara ya harus kita terima apa adanya, emang posisi dia di situ Iya. gitu. Kalau kita juga dulu imamnya kita juga nggak kuat. Kuat, oke. Nah, oke Bang. Mungkin itu cerita dari Bang Iwai untuk malam ini. Mungkin kita akhirin aja nih Bang. Siap. Oke. Kalau nanti sekiranya Abang mau cerita-cerita lagi, apa ada cerita yang lebih horor lagi nih? Ntar bakal guna lagi di sini. Nah, buat kalian semua yang mau bercerita-cerita di sini, nanti bisa di komen di YouTube kita di channel AT Story, atau bisa DM lewat IG AT_Story_official. Oke, kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.